سكر الباب. Kita bahas apa nih, Set? Mana kopiku dulu? Itu ada di situ. Oh, di sini. Kita bahas apa nih, Set? Kita bahas yang ringan-ringan dulu lah ya. Yang Karena ringan-ringan. kita hidup di tempat yang banyak masalah berat. Allah Allah. Oke, Apa antum beli hari ini? saya beli nasi. Oh, anak kira habis beli saham. Beli nasi kodong. Terus gimana caranya seorang kayak Surya ini punya leadership yang bagus? Kenapa tiba-tiba jadi leadership ini? Karena antum habis pelatih leadership tadi malam. Beda melatih leadership dengan ngajarin bocil-bocil leadership. Kalau leadership bocil-bocil kan sederhana. Nah, praktik ya. Iyalah, kalau nggak pernah praktik ya nggak akan terbiasa. Meskipun ada teorinya sih. Kalau nggak ada teorinya juga akan berat meskipun praktek. Tapi praktek paling penting. Praktek, mentor, baru teori. Kalau kayak beliau prakteknya di mana? Dia aja nggak mau ketemu orang, apa? Nggak mau bekerja dalam tim. Itu mau nggak bekerja dalam tim? Tergantung Mas. Gantung gimana? Tergantung kalau saya ditempatkan gimana. Kalau tempatnya jadi ketua Agak susah ya. Iya, tempatnya sebagai ketua koordinator mungkin bisa sih. Bisa lah. Iya, misalnya kita buat pondok 10, antum sebagai ketua koordinator di pondok 5 dengan membawahi 1.000 karyawan. Gimana itu? Ada di atas Oh, yang penting tetap butuh sesuatu di atasnya. Enggak, kalau kata-katanya Ustaz Nasir, dia tidak mau jadi di atas karena tidak ada yang bisa disalahkan katanya. Jadi kalau ada yang salah nanti bisa salahkan di atas. Terus yang paling atas menyalahkan siapa gitu? Salahkan diri sendiri. Anak Karena biasanya orang yang sudah top mindset, sudah bagus ininya semua, mindsetnya, leadernya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi anak kenal orang Siapa lagi tuh? Siapa itu? nggak jadi. Terlalu berbahaya. Oh, berbahaya. Jadi menurut antum setuju nggak dengan undang-undang perampasan aset? Bentar. Kalau ini bahaya ini. Enggak setuju. Sekarang enggak, kenapa antum nggak setuju? kenapa pas langsung tiba-tiba kesimpulannya gitu nggak ya? setuju? Ana setuju koruptor miskin nggak boleh kaya. Kan dia sudah korup. Tapi gini, kalau di agama kan ada had ada takzir kan? Had itu sesuatu yang hukumannya sudah datang dari langit, nggak bisa Betul. dirubah. Kalau zina misalnya dicambuk 100 kali, diasingkan kalau belum nikah, kalau sudah nikah dilempar batu sampai mati. Itu kan nggak bisa dirubah tuh. Betul. Ada takzir tuh yang menentukan penguasa, Ya. kan? Kalau menurut penguasa cocoknya A maka A, kalau cocoknya B maka B. Nah berarti korupsi ini kan jatuhnya takzir kan? Takzir. Kan nggak ada kan haddul Nggak ada. Haddul ikhtilas. Nah ini kebanyakan manusia yang muslim ini mengira korupsi seperti mencuri. Iya, dipotong tangannya. Iya, dan itu Tapi kan lebih merusak mencuri iya, korupsi. tapi itu tadi ada had ada Takzir. takzir. Nggak boleh kita mengkiaskan sesuatu lalu dikasih. Lalu Emang kita- apa bedanya korupsi sama mencuri? Mungkin dikira sama aja ngambil hak orang. Harusnya yang jawab yang nanya ini. karena jurusannya. Host. Ntar dibilang, "Woi, ngapain orang akidah jawab fikih?" Udah pernah belajar fikih. Kalau mencuri itu mengambil dari tempat yang tersembunyi. Jadi kayak kita datang jebol Lemari. berangkasnya bank, kemudian dimasukin dibawa lari. Nah, itu mencuri. Oh, kalau kayak penyerahan kemarin, mencuri atau bukan? Itu bukan mencuri. Itu ada hadnya, tapi bukan mencuri. Itu yang Kan dia masuk dijebol juga pintunya. Nah, bedanya antara mencuri dengan yang ini tuh istilahnya Penjara. Heroba. Hadul heroba. Heroba itu apa ya? Bukan preman, perampok lah ibaratnya. Itu jatuhnya perampok itu. Kayak pembegal tuh perampok. Jadi kalau perampok itu dia memaksa masuk. Kalau mencuri itu dia diam-diam. Jadi kayak orang bobol bank dia sudah atur apa namanya waktunya Jadi yang lagi sepi. siapa yang dibilang haroba di situ? Apakah yang jebol atau yang ikut-ikutan masuk juga? Kan ada Heroba. banyak tuh yang jebol. Heroba adalah satu geng itu semua. Enggak, misalnya ada orang lewat, terus dia tiba-tiba lihat orang kok rame-rame, dia akhirnya ikut Beda. Jadi yang sudah ya kita anggap dulu perampok dulu lah. Iya, perampok. Perampok ini kan satu geng. Kita Iya. udah nyiapkan, kita mau sasar kantor atau toko emas fulan.
ini senjata, informasi, ini bagian transportasi, berangkat semuanya kena hukum hiroba semuanya. Semuanya. Iya, yang satu itu. Apa Tapi hukumannya? kalau ada yang lain yang di luar itu ikut, tiba-tiba udah berantakan, kemudian ada jatuh-jatuh di bawah, ada emas jatuh-jatuh, dia datang ambil emas, itu belum bisa disebut hiroba. Tapi tetap dia ambil sariko sebenarnya. Nah, tapi yang tadi yang pakai kekerasan memaksa hiroba. Kalau hiroba tuh kan hadnya ada yang dibunuh loh, ada yang dibunuh. Kan ada beberapa pilihan ya, ada yang dibunuh, ada yang dipotong tangan kanan dan kaki kiri, kan ada yang dipotong kaki, pokoknya suruh pilih silang lah, kanan kiri, kiri kanan. Ada yang jadi dia tergantung apa peran dia dalam Sebesar separah apa ya? Iya, jadi kalau ada nyawa yang hilang, maka sudah pasti dia dihukum bunuh. Oke, itu kan mencuri tadi, hiroba dan korupsi. Nah, korupsi itu apa? Jadi yang ini pemaksaan masuk ke satu ini kan, yang ini tidak memaksa, tapi dia berusaha mencari celah untuk bisa masuk mengambil. Tapi syaratnya di situ ada hirzin. Hirzin itu tempat yang terjaga. Jadi dia masuk ke rumah, masuk ke bank, masuk ke gedung, masuk. Kalau ikhtilas atau korupsi itu memang di dia. Jadi dia memanipulasi amanah yang ada di dia. Dengan dia tanggung jawab apa, keuangan, misalnya kan dia manipulasi, dia keluarin, itu ikhtilas, dan itu nggak masuk ke dalam pengertian mencuri, apalagi perampok. Cuman karena tidak ada hadnya, maka pemerintah yang memutuskan takzirnya apa, jadi hukuman yang sesuai menurut pemerintah cocoknya apa. Kalau misalnya dianggap ternyata lebih berbahaya, bisa jadi mungkin hukumannya cukup berat dan berat, tapi tidak bisa dihukumi, oh kalau gitu harus potong tangan atau bunuh, atau kan ada yang menyerukan, kalau yang sok-sok Islam ini kan kadang potong tangan koruptor, atau kadang ada yang ini rame juga nih, hukum mati koruptor. Ini enggak gitu, koruptor enggak bisa Oh, antum nggak setuju dihukum mati koruptor? Enggak setuju. Karena dihukum mati di Islam kan kaitannya dengan menghilangkan nyawa. Betul. Kalau nggak menghilangkan nyawa nggak bisa. Zina nggak menghilangkan nyawa secara umum. Kecuali beberapa hal yang memang sudah ada teks wahyunya kayak zina, murtad, itu aja paling. Mufaraqah jamaah. Mufaraqah jamaah tuh kan punya dua pengertian. Satunya keluar dari agama, satunya memberontak terhadap penguasa. Nah kalau memberontak terhadap penguasa, memang ini memberontak ya, bukan protes ya, lain. Jangan langsung disamakan. Sama kayak demo berarti. Nanti pembahasannya tuh. Ini memberontak ya, antum siapkan militer, kita tumbangkan negara ini. Nah itu kan demi keamanan. Kalau antum di posisi pemerintah, ya pasti antum berhak untuk menstabilkan negara. Ya caranya kalau orang datang memaksa antum, ya antum paksa juga. Akhirnya jadi membunuh. Nah itu dibolehkan dalam syariat. Tentu ini untuk yang memberontak secara langsung, bukan orang yang nggak setuju atau orang protes, atau kalau itu ada hukumnya yang lain. Memang masih berkaitan dengan soal penguasa, tapi tentu berbeda antara orang yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan kekuatan dengan orang yang sekedar protes, atau mungkin demo lah nyebutnya sekarang. Nah, terus hukuman biar jerah koruptor itu apa? Nah kalau takzir berarti tergantung kepada penguasa, bisa jadi dibikin mirip dengan had, atau dibikin berat tapi lewat cara yang lain. Makanya kalau misalnya perampasan aset, Anda setuju. Dimiskinkan. Cuman seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang politikus, jangan sampai punya orang lain diambil. Betul. Keluarganya, anaknya, istrinya, nggak bisa. Meskipun itu nanti bakal jadi masalah karena tentu praktik, tapi itu kan masalah teknis, kayak banyakkan orang kaya apanya atas nama orang lain. Betul. Nggak Atas nama sopirnya, atas nama pembantunya. Nah itu nanti bagian dari teknis lah, pembuktian kalau ini beneran atas nama orang atau beneran punya dia, itu soal teknis. Terus ikhtilas zaman Nabi apakan? Ikhtilas zaman Nabi itu cerita yang mana? Yang itu ya, yang harta ghanimah. Yang ghanimah pernah dicuri itu kan. Tapi yang teks hadisnya diancam neraka. Ya kalau neraka sudah pasti lah. Iya. Ini dosa besar ini. Sangat besar. Karena mengambil hak orang banyak. Iya, dan madaratnya lebih besar dari mencuri. Meskipun tidak ada hukuman potong tangan, tapi besar. Makanya dimiskinkan di penjara itu satu hal yang masuk di dalam hukum fikih, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk biar kapok, orang lebih kapok kadang-kadang mencuri karena dipotong tangan daripada korupsi.
Nggak usah potong tangan dulu. Misalnya antum ambil takzir seperti Homer. Dicambuk. 80 kali misal. Emang mau? Nggak mau. Itu robek-robek loh. Kalau dicambuk beneran. Itu mungkin anak kok lebih setuju kalau seandainya ada yang korupsi itu potong tangan, potong kaki, silang. Enggak, kalau ana koruptor ini kan orang-orang yang punya akses terhadap harta, tahta dan kuasa segala macam. Itu sebenarnya kalau misalnya langsung dibikin klausul dia tidak berhak menjadi apa namanya pejabat. Kalau dia misalnya pejabat atau kalau dia misalnya korupsi di bisnis, maka dia tidak berhak kehilangan beberapa hal yang membuat dia ini, itu sebenarnya cukup jelas. Apalagi kalau memang beneran disita, diambil hartanya sesuai Itu dengan jerah ya, keadaan. insya Allah ya. Dan yang lebih jerah kalau kehilangan haknya. Sekarang korupsi yang terbesar kan misalnya korupsi di Pertamina. bukan Pertamina, di sektor apa namanya negeri, bukan swasta. Karena swasta itu ada atasan yang paling atas. Jadi dia nggak mau perusahaan dia dikorup. Makanya dia akan bikin sistem dan akan mengawasi dan akan menghancurkan tindak-tindak korupsi dari kecil. Tapi kalau negara kan ini bukan punya dia. Mau yang paling tinggi yang megang negara ini juga dia bukan punya dia, bodoh amat. Dia ikut mengeruk juga kan. Jadi akhirnya tidak ada yang berkepentingan untuk menjaga supaya tidak ada korup di bawah supaya bertumbuh dengan bagus. Nah, makanya kebanyakan korupsi yang di negeri. Nah, kita butuh efek jerah. Apa efek jerahnya? Hilangkan aja apa hak dia berada di Indonesia. negeri. Kok Indonesia? Di negeri. Jadi nggak bisa menjabat apapun bukan apapun negara. Itu sulit sih, itu bisa kapok sih. Dari RT nggak boleh sampai atas. Dan dirampas semua harta-hartanya, diambil sampai disita negara. Jadi dihilangkan hak politiknya, hak menjabatnya dihilangkan. Apakah itu Udah. membuat jerah ketika dia sudah mengeruk banyak kekayaan dari korupsi? Kan suruh korupsinya 1M, suruh kasih balik 1M. Terus nanti diputuskan di pengadilan misalnya disita lagi 1M hartanya. Sudah, berarti 2M ditarik. Terus 2M ditarik terus ditarik hak politiknya dan hak menjabatnya di negara ini. Tarik terus dia mau ngapain? Satu-satunya dia masuk swasta. Kalau dia masuk swasta ya dia harus bermain dengan apa namanya hukum yang ditetapkan di perusahaan swasta tersebut. Dan insya Allah lebih ketat. Karena itu tadi Anda bilang kalau swasta kan ada pemiliknya kan berusaha menjaga kan. Beda dengan negara nggak ada pemilik di atas berusaha menjaga. Apalagi kalau yang di atas ini udah saling baku bagi. Ay, muskilah. Tapi kalau diputuskan semua yang sudah kena akan kehilangan haknya, selesai. Jadi tercabut sini, tercabut habis. Pada akhirnya akan kehilangan SDM yang biasa di politik sehingga muncul SDM baru yang lebih bersih. Tapi kalau seandainya kita melihat di sebuah negara banyak koruptor dari pejabat-pejabatnya, apa yang harus dilakukan rakyat? Apakah hanya menonton Tobat. saja? Ya rakyat tuh kadang-kadang orang sandal orangnya diambil. Bahkan di pesantren, di masjid, di sekolah Islamnya sandal. Itu hilang ya. Sandal, sendok, pena. Ah, itu paling sering hilang. Maksudku ini sandal, sendok, pena bukan uang 1M, 1T. Jadi rakyat harus ngapain? Harus jadi rakyat yang tidak korup. Itu dulu sih nomor 1 kalau menurut Ana. Ya seperti kata para ulama, kama tadi nutudan. Kama takuni wala alaikum. Kama takuni wala alaikum. Jadi seperti Anda itu seperti apa ya begitulah atasan Anda. Kalau mau. Tapi ada yang mengkiaskan seperti seorang ayah. Maksudnya? Jadi pemerintah itu seperti seorang ayah. Anak-anak adalah sebagai rakyat. Jadi seorang ayah kalau nggak benar, anaknya juga ikut nggak benar. Sama seperti pemerintah. Pemerintah nggak benar, rakyatnya juga ikut nggak benar. Kenapa bisa ada logika kayak gitu? Katanya logikanya itu, contoh misalnya, kalau mau anak-anaknya rajin, anak-anaknya ini, makanya orang tuanya harus rajin. Anak-anaknya harus Oh pendidik. pendidikan maksudnya. ya, pendidik. Nah, ini Ya, dikiaskan. itu betul juga. Dalam artian kalau pemimpinnya baik, tentu dia akan berusaha memperbaiki rakyatnya. Permasalahannya perbedaannya dengan bapak dan anak. Anak tuh bapak tuh bukan representasi. Bapak tuh bukan dari anak, tapi anak dari bapak. Oh iya. Jadi anak lahir dari bapak. Beda kalau pemerintah dari Pemerintah rakyat. itu dari rakyat. Dia salah satu dari rakyat yang terpilih jadi. Apalagi dalam demokrasi ya. Iya. Kalau kerajaan mungkin Makul, memang makul. anaknya rakyat. Dia itu salah satu dari kita. Ustaz, kalau kerajaan gimana? Misalnya kayak kerajaan Arab Saudi. Iya rajanya. Lah pejabat-pejabat yang lain kan orang rakyat juga. Pejabat-pejabatnya, alunya. Gak semua alu. Yang alu kan cuma gubernur. Di luar Iya, gubernur gubernur. kan rakyat juga. Rakyat juga. Baladiahnya Saudi kan semua rakyat. Iya, betul.
Tentara rakyat, polisi rakyat. Oh, saya tidak bicara tentang Saudi, raja-raja yang ada. Tadi kok nyambung ke Saudi? Enggak kan kerajaan saat ini kan Saudi ya. Ada di Inggris. Inggris kerajaannya nggak jalan, kan ada perdana menteri. Jogja. Jogja apalagi bukan kerajaan gubernur doang itu. Oh, benar ya. Enggak di Saudi juga ada korupsi, jangan dipikir nggak ada. Diapain kalau di Saudi korupsi? Ditangkap di penjara. Dimiskinkan. Kalau dimiskin Anda kurang tahu, cuman penjara denda itu sudah pasti sih. Berat sekali ya pembahasan. Itu yang bawa ke sana. Tadi ada tiba-tiba leadership, terus tiba-tiba Paling itu yang Amway soal Saudi baru bilang berat. dia takut terus. Padahal bukannya kita tinggal di Indonesia ya, lebih takut kalau bahas negara Indonesia tadi. Iya, enggak. Kita selama kebenaran kita akan katakan. Enggak, di sini nggak ada tendensi terhadap pihak manapun. Dan kita semua support sama pemerintah. Kita ini support Dan pemerintah. kita husnuzon pada pemerintah, nggak boleh suzon pada pemerintah. Antum nggak boleh berasumsi yang buruk terhadap siapapun, apalagi terhadap penguasa. Untuk memutuskan segala sesuatu harus ada faktanya, nggak bisa Betul. pakai asumsi. Jangan politikus tuh mesti jelek. Itu kan asumsi, bukan berarti terus setiap ada kejadian pasti dia korup, ya nggak bisa gitu juga, harus ada faktanya. Tapi Anda udah baca yang tuntutan, ada salah satu influencer kumpul-kumpul buat tuntutan 17+8. Detailnya nggak baca sih, tapi secara global beberapa anak tahu. Termasuk enggak usah lah. Dia nggak berani gas. Kita korupsi saja. Terus kita korupsi. Kalau seandainya ada kerjasama antara pejabat dengan istrinya dalam hal korupsi, misalnya, udahlah kamu nanti yang rekeningnya atau nanti kamu yang temui si fulan, itu apakah dua-duanya kena hukum atau dari pejabatnya saja? Menurut Anda gimana? Kena juga, sama. Kenapa? Kong kali kok. Ya konsep dasarnya ya tahun. Tahun itu apa itu? Kerjasama. Kerjasama. Kalau kerjasama dalam satu kemungkaran yang sama maka hukumnya sama. Cuma nanti kan seperti tadi Anda sampaikan antara teori dengan kodok itu kan beda. Betul. Kodok itu persidangan. Kalau di fikih itu ada pembahasan khusus soal kodok atau peradilan. Peradilan itu harus membuktikan data fakta dan ya itulah data fakta yang pas. Harus dites juga nanti istrinya seperti apa kerjasamanya dan terpaksa atau tidak atau setengah terpaksa, terus detailnya seperti apa kan, dan apalagi ini takzir kan. Betul. Kalau takzir pasti pemerintah yang putuskan apakah mau dikasih sama, dikasih beda hukumnya. Iya, betul. Takzir itu kan kembali kepada pemerintah ketika Kembali pemerintah kepada hakim ya? Iya. Tapi kalau hakimnya juga disogok, Ya berarti emang hakimnya yang bermasalah, bukan hukum fikihnya. Hukum fikihnya kan menyerahkan kepada penguasa. Enggak, undang-undangnya bukan dari hakim. Hakim kan dia memutuskan sesuai undang-undang Betul. atau bukti peradilan. Undang-undangnya dari DPR kalau di Indonesia. Oke. Terus gimana hukumnya yang kemarin membakar gedung-gedung pemerintahan? Apakah mereka harus ganti? Ini kalau yang ini saya dukung pemerintah. Diapain emang? Kalau yang korupsi dukung rakyat. Ya jangankan antum bakar, antum keluar ramai-ramai, bikin kemacetan, mengganggu stabilitas umum, bikin kerusuhan. Itu aja dari dalam Islam nggak sesuai. Bukan ajaran dari Islam. Apalagi sampai ada nyawa melayang, ada harta yang rusak. Yang meninggal berapa ya kemarin tuh? 4 apa ya? Data nggak tahu, Anda dapat postingan hari ini 10. Enggak, yang di Makassar aja 4. Nanti itu dia lompat loh dari atas gedung. Iya. Karena terbakar gedungnya, dibakar sama demonstran. Itu lagi rapat pada wali kota di dalam. Ini Bisa lolos, alhamdulillah. ini apa namanya? Kalau ulama tuh mengkategorikan ini sebagai khuruj, bisa dikatakan khuruj atau bugot lah. Semuanya ini bugot? Mungkin kalau khuruj, Semua ikut bugot? tar dulu, mungkin kalau khuruj agak perlu dibeda-bedakan karena khuruj ini kan seringkali konotasinya secara akodi kan, secara akidah. Kalau bugot ini kan lebih umum karena fikih, secara fikih. Nah, bugot itu kan intinya adalah yang membangkang terhadap penguasa. Apakah mereka semua melakukan tidak pembangkangan? Tentu. Tapi kan pembangkangan kadarnya beda-beda. Nah, tinggal bagaimana menghukuminya. Apakah jalan yang paling maslahat bagi pemerintah untuk melakukan? Selama mereka tidak ada tindak kekerasan yang menghilangkan nyawa, maka pemerintah tidak boleh hilangkan nyawa.
Tapi kalau ada represi yang atau kekerasan, violence kekerasan yang mengakibatkan orang terluka atau harta yang rusak, maka pemerintah berhak lah untuk menangani orang-orang tersebut, menangkapnya. Sekarang gini, misal kalau ente di Saudi, jangan kan ente bakar gedung, ente keluar ke jalan ngangkat gitu, Waduh, selesai. ditangkap masuk penjara. Ditangkap. nggak Jangan kan dibebaskan. itu nge-tweet itu kan masuk penjara juga. Mungkin sebagian menganggap itu berlebihan. Cuman gini, ini di satu sisi ya perlu dijadikan pertimbangan untuk banyak orang. Mungkin sebagian orang yang nggak pernah pegang posisi sebagai atasan kurang mengerti itu. Atasan itu kan dia harus mikir masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau kondisinya tuh nggak stabil, ini ngomong, sehingga kita pusing tuh memutuskan problemnya harus kita fokus ke sini dulu. Tapi yang ini ngomong nggak selesai. Atau dalam kasus Ali bin Abi Thalib, itu kan contoh nyata. Yang lain minta tuntut darah Utsman. Enggak, ini khilafahnya ini belum stabil. Pak, kita mau nuntut siapa? Orangnya di mana? Harus dicari. Kita bikin dulu sistemnya, perangkatnya, negaranya kasih jelas dulu. Tapi yang sunu enggak ada di pasukan Anda di sana, serahkan kepada saya saja. Akhirnya malah jadi perang sipil, perang berdarah. Nah, makanya stabilitas itu penting. Atau kalau bahasanya sebagian ulama, lebih baik pemimpin itu zolim tapi negaranya stabil daripada negara yang tidak stabil meskipun pemimpinnya integritasnya bagus. Ya karena itu kestabilan sangat dibutuhkan. Kalau enggak rakyat yang korban. Betul. Bahkan Imam Ahmad sendiri kan mengatakan kalau tidak salah ya, anak agak ragu. Imam Ahmad itu disuruh pilih. Kalau seorang pemimpin tidak ada, idealnya ada kuah, ada amanah, ada integritas, ada kapabilitas. Tapi ketika suruh pilih antara kapabel atau punya integritas atau kapabilitas, pilihannya hanya bisa diambil salah satu. Maka yang diambil kuat, kapabel. Meskipun dia korup, meskipun dia jahat, meskipun dia zalim. Kenapa? Karena dia jahat untuk dirinya dan rekannya. Tapi dia punya kapabilitas, kemampuan untuk menggerakkan kepemimpinan dan menjaga orang-orang yang ingin sesuatu yang buruk terjadi pada negara atau manfaatkan tidak terjadi. Makanya sisi positifnya misalnya Orde Baru, terlepas sekian sisi negatifnya, sisi positifnya negara stabil, kuat. Kenapa? Karena negara militer kan waktu itu. Jadi enggak kriminalitas sedikit. Gimana nanti mau kriminal preman ditembak mati tanpa peradilan dan mungkin bisa jadi bukan preman? Orang takut lah, orang pasti takut disalah tembak aja takut, apalagi beneran dia jadi preman. Terus aktivis-aktivis ditangkap, itu menghalangi orang-orang yang ingin berbuat buruk. Koruptor misalnya di zaman itu terbatas. Sekarang dari kades sampai semuanya. Semua korupsi karena demokrasi. Jadi semua punya hak yang sama, termasuk hak untuk korupsi. Jadi mudaratnya lebih besar. Benar kata para ulama termasuk Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada pemberontakan terhadap penguasa atau pengambil alihan kekuasaan, melainkan yang berikutnya juga tidak lebih baik dari sebelumnya, bahkan cenderung lebih buruk. Betul. Ketika misalnya orde lama diganti dengan orde baru, apa yang sih yang dipermasalahkan dari orde lama? Korupsi. Mungkin kalau korupsi kurang ya, mungkin lebih kepada waktu itu kan kasusnya PKI atau Indonesia yang waktu itu lagi miskin sekali karena memang kan sedang mulai membangun sejak kemerdekaan dan banyak perang sipil. Tapi apakah ketika orde baru muncul tidak terjadi terbelahnya kondisi masyarakat seperti orde lama? Terbelah juga. Mungkin kalau orde lama terbelah karena ada komunis, orde baru terbelah karena ada gerakan-gerakan separatis Islam yang kita juga sebenarnya tidak setuju dengan gerakan separatis Islam. Minum kopi dulu Surya. Atau misalnya kemiskinan. Apakah di zaman Soeharto kemiskinan hilang? Kan enggak juga. Mungkin sebagian menganggap tapi di zaman Soeharto negara ini bisa membangun stabil. Betul, itu tadi Anda bilang sih positifnya. Karena negara stabil kita bisa membangun. Tapi apakah membangunnya terus kemakmuran? Belum tentu. Karena membangunnya tuh nggak sesuai dengan prinsip yang seharusnya. Jadi dia dibangun di atas sesuatu yang nggak kokoh. Salah satunya adalah riba. Bentar,
Ada Salah satunya ada riba. Salah Ada satu. Ustadz Nasir datang. Salah satunya adalah riba. Ribanya kan besar sekali. Makanya krisis 98 terjadi karena gelembung riba itu tadi. Ahlan. Jadi yang diinginkan makan belum dulu makan. terjadi. Di situ ada nasi. Ada nasi. Kopinya juga di situ. Terus Jadi yang mau diinginkan tidak terjadi tetap terjadi. iya, terjadi setelahnya lebih buruk lagi. Orde baru misalnya, apa permasalahan terbesarnya? Korupsi, kolusi, nepotisme, Hmm. KKN misalnya. Represi. KKN dan represi, kekerasan dari kekuasaan. Apakah di orde reformasi tidak terjadi? Lebih parah, KKN-nya jauh lebih parah. Apakah terus kalau demokrasi tidak ada represi? Buka aja datanya LBH itu datanya Amnesty International. Represi banyak sekali. Bahkan ya hal yang sama, orang hilang nyawanya juga terjadi di era reformasi. Jadi apa yang dipermasalahkan? Apa yang sesuatu yang ingin dihilangkan tapi akhirnya hilang? Jadi bagus kapan? Zaman dulu. Kalau dilihat dari kestabilan. Maksudnya? Kalau bagus mana pada zamannya Soeharto sebelum pemberontakan itu, dilihat dari kestabilan ekonomi. Kalau kestabilan negara tentu Soeharto karena negaranya negara militer. Tapi kalau ekonomi lebih bagus zaman sekarang. Makanya lebih dulu itu banyak pengangguran juga. Iya. Makanya lebih bagus zaman sekarang. Berarti ada zamannya Cuman kan rakyat ngelihat zaman sekarang tuh kayak gelembung gitu, maksudnya karena utang yang tinggi, ribanya yang tinggi, terus inflasi yang tinggi gitu. Cuman kalau indikatornya kita pakai indikator sederhana aja lah. Kalau di jalan ekonomi berputar atau tidak, kita tinggal ke jalan lihat berapa banyak mobil-mobil bagus berseliweran. Kita lihat aja rekening bank berapa banyak orang naruh uang di sana. Tentu jauh lebih makmur kita daripada zaman Soeharto. iya. Cuman kan yang dipermasalahkan tadi, kenapa kita gulingkan Soeharto? KKN, represi. KKN dan represi itu terjadi di reformasi dan lebih parah KKN-nya. Lebih parah. Maksudku alasan bahwa menggulingkan kekuasaan itu untuk hidup yang lebih baik ternyata bertentangan. Enggak begitu. Toh juga nanti yang ditunjuk misalnya penggantinya belum tentu lebih bagus. Dan kalau misalnya lebih bagus, seiring dengan waktu dia lebih jelek juga sama saja. Iya. Iya kan? Tapi begitulah jamaah Sakiril Bahab, pembahasan yang sangat berat pada hari ini dan insya Allah kita akan jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.